Desa Ranteballa ini terletak di daerah pegunungan, curah hujannya juga tinggi. Kebetulan pada saat ini juga kena bencana alam, yaitu banjir bandang. Sehingga anak-anak tidak bisa datang sekolah. Pak Anwar Habib itu memulai karir pemerintahannya dimulai di desa kami, Desa Ranteballa, pada tahun 1992 sebagai pejabat kepala desa Ranteballa. Di desa kami ini, Kecamatan Basse Sangtempe atau biasa orang sebut Bastem. Ketika Bapak Haji Anwar Habib di sini sebagai pejabat kepala desa, jalan dari sana itu Pak masih naik jalan kuda. Kadang jalan kaki untuk datang di sini. Sekarang saja itu jalan itu kalau longsor itu masih lama baru diperbaiki. Termasuk dulu waktu ini sungai banjir, pernah ini jembatan dibikin dari sana ini di belakang sekolah. Karena jembatan yang sebelah sana itu dibawa air. Jadi Bapak Anwar Habib itu bikin jembatan dari sini. Kami di Desa Ranteballa, Pak, selama Pak Anwar Habib aman dan kampung bersih. Dia sebagai pejabat Desa Ranteballa, dia tidak memilih-milih kaya, miskin, pejabat, petani, tidak. Dia samakan. Dia tidak memilih bahwa nanti kan dia, Pak Anwar Habib itu kebetulan dia beragama Islam. Dia tidak katakan nanti orang Islam baru dia datangi. Islam, Kristen sama, disamakan. Tidak ada perbedaan itu Pak, caranya Pak Anwar Habib selama di Ranteballa saya lihat. Kalau ada kegiatannya orang Kristen, apakah Natal atau syukuran di gereja, Pak Anwar Habib datang. Itu Tugu itu Pak Anwar Habib bersama Bapak Ito yang kerja. Saya tidak dengar dana dari mana. Tapi ini orang dua yang kerja ini, yang dana itu sampai selesai. Dan tidak cukup 1 bulan itu dia kerja, yang Tugu itu. Ada orang lain yang bantu, tapi dia yang sponsor itu orang dua. Salah satu prinsip Pak Anwar Habib pada waktu itu ingin membuat Ranteballa menjadi kota bersinar. Dengan adanya itu dia berusaha untuk pengadaan genset, sehingga pada malam hari pada waktu itu Pak Anwar Habib, Desa Ranteballa menjadi kota yang bersinar. Dan tidak dibebani kepada masyarakat. Pak Anwar sendiri tanggung, dia bilang biarlah saya yang tanggung solarnya. Yang penting malam jadi terang, jadi siang. Program-program Pak Anwar pada waktu itu berjalan dengan bagus. Seperti di atas pada waktu itu pembuatan Dasawisma, Pak Anwar Habib meminta bantuan kepada kami, guru-guru yang ada di atas bersama dengan ibu bidan yang ada di puskesmas. Setiap Sabtu sore kami ke rumah penduduk. Nanti hari Minggu karena hari libur, di situ kita kerjakan Dasawisma sama-sama dengan Pak Anwar. Dibantu dengan pemuda-pemuda yang ada di situ, kami lakukan mengerjakan Dasawisma. Pak Anwar Habib ini kalau bicara dulu orang sangat merindukan sekali. Karena ya salah satu bukan hanya Bastem, tapi kalau berbicara pembangunan lu, ini Pak Anwar Habib terlibat di dalamnya. Orangnya baik, tidak pernah ada kericuan. Bilang salamnya mama untuk kau. Perasaan kami masih terkenang karena jasa-jasanya Bapak waktu itu. Luar biasa. Coba bayangkan Pak, waktu itu ada jembatan gantung yang dibikin Bapak di sini untuk berhubungan sekolah dengan masyarakat.
waktu kita dengar Pak Anwar Hapid sudah mau pindah, kita katakan bisakah minta kecamatan supaya tinggal. Karena pribadinya ini Bapak ini yang caranya dia kerja, kita senangi. Kan tidak pernah itu dia bicara kasar, bagaimanapun kalau ada yang orang yang artinya mau dinasihati, wah, luar biasa caranya menghadapi, Pak. Luar biasa. Pada waktu itu dia bertugas sebagai sekretaris camat. Nah, kesehariannya Pak Sekcam itu memang orang yang supel kepada masyarakat supel. Buktinya saya orang begini sering dikunjungi, gitu. Terus kalau hari-hari Jumat terutama itu sering khotbah situ. Khotbah dia orang senang semua dengar, enak sekali kalau khotbah. Tidak ada orang yang melecehkan, bicaranya menyanjung, bagus itu. Rata-rata begitu. Kalau dengar dapat jabatan baru di atasnya, nah itu orang bilang begini, wajar, memang orang pintar, begitu. Orang begitu. Pertama saya kenal adalah dia khutbah sebenarnya pada hari Jumat. Kemudian saya tanya, lu dari mana? Saya orang Morowali, Pak Haji. Ya kebetulan juga saya dari Morowali pernah. Ya kita langsung akrab sudah. Pada saat itu saya bilang oke lah kita kerjasama dalam bentuk apapun. Ya. Apakah itu masalah pribadi apa masalah kedinasan, saya selalu membantu Pak sama dia. Pada akhirnya beliau itu memang termasuk ini jembatan di sini dia yang buat itu. Jaraknya dulu 40 meter diperkecil sungai sehingga kita buat jembatan kayu dulu awalnya. Ketika Pak Anwar Hapid memberikan penugasan terhadap kepala-kepala desa atau instansi terkait itu cukup tegas. Dan ketegasan beliau itu tidak hanya diaplikasikan dengan kata-kata, tetapi aplikasinya ini harus memberi contoh. Dia bilang harus kok lakukan seperti ini. Jadi kalau misalnya harus turun di lapangan, misalnya membersihkan gorong-gorong, beliau duluan turun. Kami ini kalau Pak Camat saja turun membersihkan, masa kita tidak? Kenapa dibilang Wasuponda? Ada satu situs yang ada di dalam kota Wasuponda ini, ada batu besar, kemudian di atasnya nenas tumbuh secara berkesinambungan dari dulu. Orang-orang tua kita dulu, pendahulu kita menamakan kampung ini adalah Wasuponda. Nah, dengan masuknya Pak Anwar Hapid sebagai camat di sini, terinspirasilah beliau, harus kita bikinkan tugu ini. Dia bilang, saya tidak mau tinggalkan ini kecamatan Wasuponda kalau tidak ada sesuatu yang monumental saya bikin. Nah, diundanglah semua kepala-kepala desa, instansi terkait, tokoh-tokoh masyarakat. Kita akan bangun tugu. Secara gotong royong. Hal yang beliau pernah lakukan di sini ketika masih menjabat adalah dia membuka perspektif perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan nasional untuk masuk di wilayah Wasuponda ini dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan memberikan kesempatan untuk hubungan antara komunitas korporasi berbasis asing dengan masyarakat lokal. Segala sesuatu yang direncanakan oleh beliau pada saat camat, dia akan koordinasi dengan masyarakat. Kan beliau itu tidak akan bekerja sendiri tanpa memohon kepada masyarakat, sehingga masyarakat pasti ikut membantu. Sehingga hasil capaian dari program dia pasti tercapai dengan baik tanpa ada kendala. Ketika dia mau
kasih pindah ya. Pindah di Kecamatan Hua, masyarakat Lewati tidak mau. Saya menghadap Pak Bupati waktu itu. Wah, kenapa camat kami di SD? Pak Ji, kalau mau lihat Pak Anwar Hafid jadi kepala dinas harus pindah dulu. Nggak bisa cuma sekali camat langsung. Jadi beliau dipindah dulu di Nuha, lalu kemudian ditarik ke kabupaten. Itu alasan bupati. Karena memang masyarakat senang sama. Beliau itu tidak pernah mempersulit masyarakat, tidak ada. Selalu ada win solusi. Selalu ada solusinya kalau ada masalah. Kakeknya dulu kan suka buang jala. Jadi kalau ada kakeknya datang buang jala di sini, dia ikut. Dia sambil mancing kalau pulang sekolah dari SD. Tapi dia tidak terlalu tahu berenang. Pernah dia jatuh di sini, hampir dia hanyut. Tidak tahu berenang dia. Untung banyak kan orang di sini banyak datang mencari ikan, yang tolong dia kasih naik. Memang, tapi dia itu memang rajin. Dia tidak mau tinggal di rumah kalau pulang sekolah. Kalau tidak di sini di dermaga ini, dia ke kebun ikut bapaknya. Sosok suami saya yang saya kenal dari dulu pertama bertemu sampai sekarang itu sosok yang sederhana, orangnya sangat sederhana dan agamanya sangat kuat ya. Sholat 5 waktunya itu tidak pernah lepas sama sekali. Makanya anak-anak saya juga diajarkan sesibuk apapun sisipkan waktu, luangkan waktu untuk sholat 5 waktu. Di tahun 2007 di daerah Kabupaten Morowali itu akan mengadakan pilkada. Nah, dari keluarga-keluarga yang datang itu menyampaikan sama Bapak, bagaimana nak kalau kamu pulang saja ke daerah ikut pilkada. Karena kita ini mau kita punya daerah, kita bikin juga sama seperti daerah Sulawesi Selatan tempat kamu bertugas, jalanannya bagus, listriknya bagus, pendidikannya bagus, kesehatannya bagus. Nah, bagaimana nak kalau kamu bikin juga di daerah kelahiran kamu. Ikut pilkada ini bukan biaya-biaya sedikit ya nih yang akan kita keluarkan, sedangkan saya dengan Bapak itu ASN, berapa gajinya ASN. Jadi Bapak bilang, bagaimana kalau SK kamu dengan SK saya kita gade ya, kita gade. Ya sudah, saya keluarkan SK saya tuh sendiri yang pergi ke kantor, ke BPD gitu ya, coba dilihat SK-nya. Dia itu start dari awal dengan mau calon bupati memang tidak punya duit. Ada sih tapi tidak ada artinya buat calon bupati sebenarnya pada waktu itu. Hanya kemauannya, semangatnya dan jiwa raganya untuk berjuang dan berbakti kepada tanah kelahiran waktu itu. Itu pun perjalanan beliau awalnya tidak semudah itu untuk pindah ke Morowali. Dia pun ya mengajak, Om, saya mau mendaftar calon bupati di Morowali. Saya bilang itu yang terbaik. Mudah-mudahan kamu jadi bupati, apa namanya misi kamu waktu jadi camat, misi kamu bisa diapresiasikan sebagai bupati juga. Insya Allah pas maju dan Tuhan akan memberkati kamu. Tidak mungkin Tuhan tidak merestui kalau memang niatnya bagus. Alhamdulillah, mungkin ucapan saya itu menjadi salah satu, saya tidak tahu ya, apakah itu mulut saya tajam atau gimana. Alhamdulillah dia jadi ya. Walaupun dalam perjalanannya itu setengah mati. Setelah menjadi bupati di Kabupaten Morowali ini selama periode pertama, Anwar Hafid pertama mengkampanyekan untuk menjadi bupati di Kabupaten Morowali ini adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, Anwar Hafid nantinya kalau jadi bupati dapat uang dari mana? Mau memberikan kepada anak didik kita atau pada sekolah untuk menggratiskan pendidikan di daerah ini. Kemudian juga menggratiskan kesehatan di daerah ini. Tapi ternyata
Anwar Hafid punya keinginan besar karena punya pengalaman di Luwu Timur. 2008 sudah mulai pendidikan gratis dan kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Morowali. Nah, alhamdulillah dengan perjalanan 2 periode ini Anwar Hafid sudah banyak memberikan pembangunan di daerah ini dan juga menghadirkan perusahaan besar di Bahodopi itu yang kita kenal dengan IMIP yang dulu disebut dengan Bintang 8 Mineral. Itu beliau itu kalau berkunjung di desa awal katanya, saya ini pulkam, pulang kampung. Yang pertama-tama yang dia masukkan di desa era ini ialah penerangan dengan istilah PLTS. Semua keluarga dapat, Pak. Tidak ada yang terkecuali. Semua dapat. Yang berikut jalan. Kalau dulu masuk di era ini hanya dengan jalan setapak, hanya gerobak, Pak. Tetapi sekarang sudah bisa dilalui dengan roda 4. Dari awal perkuliahan kita sendiri kan, Pak, anak petani ya, untuk mau dapat beasiswa itu sangat sulit. Pak Anwar Hafid membantu. Pertama disuruh kami mahasiswa Morowali ya, untuk membuat rekening beasiswa untuk mahasiswa. Angkatan kuliah, Pak, saya mulai tahun 2013, Pak. Selesai itu di tahun 2018 saya kembali lagi ke desa. Kebetulan, Pak, di saat itu di desa itu membuka lowongan kerja untuk perangkat desa, Pak. Saya coba masukkan lamaran saya, Pak, ternyata saya diterima. Sampai sekarang dari tahun 2018 saya jadi perangkat desa itu sampai tahun 2024, Pak. Kami sangat rasakan bagaimana kebijakan beliau ketika beliau itu membagikan kami 1 laptop 1 guru, yaitu tidak mengenal honor atau pegawai negeri atau siapa, semuanya mendapat 1 laptop 1 guru. Saya rasa mungkin kabupaten di Indonesia ini hanya Morowali yang lakukan itu pada saat beliau menjadi bupati di Kabupaten Morowali. Yang kedua, bahwa pendidikan gratis yang dicanangkan oleh beliau itu sangat membantu anak-anak sekolah di Kabupaten Morowali. Akhirnya sampai ke sarjana. Beliau ketika berbicara di mana-mana menyampaikan bahwa ketika 10 tahun ke depan Morowali ini sudah tidak ada yang tidak sarjana. Kenapa? Karena pendidikan di Kabupaten Morowali itu dibiayai oleh pemerintah sampai sarjana. Tahun 2015 pada waktu itu masih zaman Bupati Pak Anwar Hafid di Morowali. Tiba-tiba ini Fatimah, mamanya mau melahirkan. Dirujuk dari rumah sakit Ples Bahomotehe ke rumah sakit Funan Singkop. Waktu itu uang 300.000 sampai di rumah sakit sana mau dirujuk di Palu. Jadi saya kembali berpikir uang 300.000 itu mau ke Palu, mau jadi apa kita di sana pada waktu itu? Saya bilang, dok, saya tidak bisa. Saya bilang, dok, kalau mau dirujuk apa alasannya? Dia bilang, Pak, sampai tidak mau. Bukan saya tidak mau dirujuk, uang saya terus terang Palu tidak ada. Kalau memang dia bilang, saya bilang saya ada uang, buat apa saya mau singgah di sini? Saya langsung Makassar atau Palu. Karena yang buka itu jaringan rumah sakit dulu Morowali yang bisa dari Morowali dirujuk di Makassar kan Pak Anwar Hafid. Sampai orang-orang bukan cuma orang, kan dulu yang berobat ke Makassar itu kan cuma orang mampu. Tapi setelahnya Pak Anwar Hafid dia buka ini jaminan kesehatan daerah ini,
masyarakat Morowali bisa berobat ke Makassar pada waktu itu. Pak Anwar buka hubungan, nggak tahu kalau model semacam apa, tapi orang Morowali bisa berobat di sana, tidak bayar. Seandainya itu hari kami bayar itu rumah sakit, kalau bukan program ini mungkin sudah melayang ini rumah. Karena itu mana biaya tinggal di sana, mana ongkosnya kami, mana ini mana yang di rumah dikasih tinggal kasihan makan. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini luar biasa. Mungkin kalau bukan ini kertas yang 1 lembar, bagaimana kami sampai sekarang ini jadi saya itu setiap saya ketemu Anwar Hafid itu kayak saya punya bapak sendiri. Saya lihat itu kan bapak saya sudah lama meninggal, saya masih SD, tapi ada ini Anwar Hafid yang bantu kami. Luar biasa. Luar biasa. Dia sering berpikir bagaimana masyarakat Morowali. Sadang saya di Jakarta, Pak. Biasa beliau itu nanti dia kelihatan marah kepada saya kalau ada orang Morowali yang sakit di Jakarta, dirawat di Jakarta. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi betapa pedulinya beliau itu sama orang-orang kecil. Beliau itu sangat disiplin. Jadi boleh dikata tiada hari tanpa kerja beliau itu. Jadi kadang-kadang biasa saya bilang sama beliau, seandainya mungkin saya bukan prajurit, mungkin saya tidak bisa imbangi beliau. Karena apa? Kelihatan beliau itu tuh tidak ada capeknya. Tidak ada capeknya. Beliau itu dari pagi, malam, pagi lagi, kerja terus, kerja. Jadi beliau itu adalah sosok pemimpin yang sangat amanah. Beliau juga sangat taat ibadahnya. Salam hormat kepada beliau. Siap. Saya doakan selalu Bapak sukses selalu. Ya, insya Allah. Balik Pak. Oke. Baik. Makasih Pak Anwar. Ya, saya doakan Pak ya. Iya. Terima kasih aja ya. Salam. Assalamualaikum Pak. Saya memiliki historis bagaimana saya susah untuk bisa mendapatkan pendidikan yang baik, yang layak, yang bisa diandalkan. Sehingga saya harus pindah dari kampung ke kampung, dari kota ke kota untuk pergi menuntut ilmu, mendapatkan sekolah yang berkualitas. Demikian juga soal bidang kesehatan. Tentu pengalaman pribadi saya ketika istri saya mengandung anak pertama saya, maka anak saya itu terpaksa harus tidak bisa hidup pada saat itu hanya karena keterbatasan biaya, tidak bisa membiayai operasi istri saya untuk menyelamatkan anak saya. Nah, dari semua pengalaman-pengalaman hidup itulah yang mendorong saya ketika saya memiliki kekuasaan untuk mengelola semua pemerintahan, maka ini menjadi prioritas bagi saya. Infrastruktur yang terbatas, saya tidak ingin melihat ada daerah di mana Indonesia sekarang ini sudah merdeka puluhan tahun, tapi masih ada masyarakat yang terisolir seperti yang saya pernah rasakan ketika saya masih kecil. Demikian juga tentu saya tidak ingin melihat anak-anak bangsa ini, anak-anak daerah ini, mereka yang punya keinginan besar untuk bisa bersekolah, tapi tidak bisa mereka bersekolah karena keterbatasan pendidikan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena hanya inilah jalan pemerintah untuk bisa mengurangi beban rakyat. Maka pada tahun 2024 ini saya kembali ke Sulawesi Tengah. Saya tidak akan kemana-mana.
saya cinta rakyat Sulawesi Tengah dan saya akan mengabdi sampai akhir hayat saya di negeri tercinta.